Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan kembali mengupdate budidaya cabai lokal di Jarum yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, bagi sahabat tani semua, ini sudah berapa kali lagi saya mengambil konten untuk tanaman ini karena saya juga sibuk di kebun yang saya budidayakan untuk tanaman cabai juga. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat penyiraman secara keseluruhan di dalam lahan bedengan di saat musim kemarau, terutama pada saat cabai kita mulai dalam masa-masa pembuahan kedua. Jadi kita membutuhkan penyiraman yang ekstra karena saat ini di daerah kami ini adalah musim ekstrim dan lahan kita ini mengalami kekeringan di dalam bedengan. Jadi secara otomatis tanaman kita kurang produktif kalau kekurangan air. Nah, jadi manfaat dari penyiraman secara keseluruhan di dalam bedengan ini yaitu untuk memberikan asupan air yang ekstra pada tanaman kita yang sementara dalam masa-masa pembuahan atau memasuki pembuahan yang kedua. Nah, walaupun pada saat ini tanaman kita ini sudah dalam umur yang sudah tua, tetapi kita perlu melakukan peremajaan dengan memberikan asupan air atau nutrisi-nutrisi yang mempercepat pertumbuhan dari tanaman ini supaya buah yang dihasilkannya bisa maksimal. Untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat dulu sekeliling tanaman ini bagaimana perkembangannya, dan kita bisa melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini. Tujuan dari pemberian asupan air yang dilakukan di dalam setiap bedengan ini, khususnya dalam musim panas sekarang ini. Tanpa lama-lama lagi Sobat Tani, kita keliling-keliling dulu untuk melihat tanaman kita ini yang sudah dalam pemetikan yang ya sekitar 30 kali sudah Sobat Tani. Nah, seperti ini kondisinya Sobat Tani, masih ada buah-buah kedua dari tanaman ini. Inilah yang kita akan pelihara lagi Sobat Tani. Nah, mumpung dalam situasi sekarang ini di setiap daerah ini harga cabai rawit lokal ini sangat mahal sekali Sobat Tani, bahkan melonjak tinggi. Nah, kalau di daerah kami ini di Nunukan ini sudah mencapai 100.000 per kilonya. Nah, itu harga dari petani. Tetapi kalau di harga eceran berkisar antara 130.000 per kilonya. Nah, jadi itulah tujuannya Sobat Tani, kita harus memelihara tanaman kita ini walaupun sudah dilakukan pemetikan berulang kali. Nah, ini sekitar 30 kali sudah ini Sobat Tani dipetik menurut sang pemilik lahan ini. Nah, lumayan sudah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi sang pemilik lahan ini. Nah, untuk sekarang ini Sobat Tani kita akan melakukan perawatan lagi. Mudah-mudahan tanaman kita ini bisa menghasilkan lagi buah. Nah, seperti ini kita lihat, ini masih memunculkan calon-calon bakal buah Sobat Tani. Nah, ini memang kalau kita lihat tanaman yang sudah berulang-ulang kali dilakukan pemetikan memang pertumbuhannya seperti ini. Walaupun kita lihat di sekeliling itu ya, batangnya masih hijau. Nah, ini yang bisa menghasilkan buah lagi ke atasnya, bisa menyerap unsur-unsur hara dari bawah. Jadi kita perlu melakukan perawatan rutin, terutama melakukan penyiraman di keseluruhan bedengan ini supaya nanti akar-akar tanaman kita ini bisa menyerap unsur hara dan asupan air untuk buah yang di atas ini Sobat Tani. Nah, seperti ini. Nah, itu hampir sama semua. Nah, nanti kita akan melihat nanti kondisi tanaman kita yang masih dilakukan pemetikan. Nah, untuk sekarang ini harga cabai rawit lokal ini sudah mulai tinggi. Nanti kita akan melihat di bagian ujung lahan ini, saya perlihatkan ke sahabat tani semuanya. Nah, ini sang pemilik lahan ini sementara melakukan penyiraman. Nah, seperti ini sobat tani. Jadi maksud saya tadi,
pada musim panas seperti ini kita harus menyiram secara keseluruhan di dalam bedengan ini supaya akar-akar dari tanaman kita ini bisa menyerap asupan air dan nutrisi nanti untuk buah yang di atasnya, yang di atas ini. Nah, kita lihat batang ini masih hijau ini sobat tani, masih bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kita lakukan penyiraman seperti ini, nah kondisi tanah dalam bedengan ini bisa stabil atau tidak kering, jadi bisa mempertahankan tingkat penyerapan unsur hara untuk tanaman ini. Nah seperti ini sobat tani, karena di dalam sini ada akar-akar halus yang perlu membutuhkan air, jadi secara otomatis kita harus menyiram keseluruhan karena ini akarnya sudah menyebar rata, jadi kita lakukan penyiraman secara keseluruhan, jadi bukan hanya pada bagian lubang tanam dan lubang pupuk, tetapi kita penyiraman hampir dalam keseluruhan bedengan ini. Seperti ini kita siram secara merata saja seperti ini sobat tani. Nah ini sang pemilik lahan Bapak Jepri ini sementara melakukan penyiraman. Ini kita harus melakukan perawatan ekstra sobat tani, mumpung masih harga sekarang ini masih tinggi, jadi nah walaupun sudah memberikan keuntungan yang lumayan mencukupi di dalam biaya operasional termasuk keuntungan yang kita sudah peroleh, tapi kalau kita melihat kondisi dari tanaman kita ini masih sehat. Nah kita lihat kondisi batangnya semua sobat tani masih hijau semua, coba. Nah kondisi tanaman ini masih kuat untuk melakukan pembuahan. Nah Bapak Jepri, saya tanya-tanya sedikit sambil menyiram. Nah dalam melakukan penyiraman seperti ini Bapak Jepri, terutama untuk memelihara tanaman kita ini yang dalam fase tumbuhan kedua dan dalam masa tanaman kita ini sudah berkali-kali dilakukan pemetikan. Jadi apa tujuannya Bapak Jepri dilakukan penyiraman keseluruhan ini, terutama saat ini kan musim panas, jadi perlu kita menyiram keseluruhan supaya tanaman kita ini bisa segar kembali. Apa ya? Habis ini kan bunganya mau bermunculan sudah kan? Ini anda ada tempat makan dia, anda ada kurang air ya, saya siram supaya bunganya tidak gugur. Jadi masa sekarang sebenarnya mau dipupuk lah, mau dikasih makan, tapi kalau kering macam itu nggak bisa. Jadi nanti agak basah lembab sedikit kalau bisa. Habis kalau kering kan, malahan sia-sia saya pupuk juga. Nah seperti itu sobat tani, tujuan dari penyiraman ini yaitu agar tanaman kita ini bisa melakukan penyerapan unsur hara saat kita melakukan penyiraman, supaya lahan sekitar bedengan ini bisa lembab dan mempertahankan kadar air yang ada di dalamnya. Nah baik Bapak Jepri, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Dan saya akan mencek dulu Bapak Jepri yang masih produktif yang bagian sana Pak ya. Iya. Oke. Nah ayo sobat tani, kita lihat kondisi tanamannya di bagian ujung yang masih produktif. Oke. Jadi ada sekitar 7 bedeng itu sobat tani yang masih sementara ini dilakukan pemetikan. Nah sekarang ini harga masih sangat mahal. Nah ini masih bisa kita pelihara seperti ini. Nah kita lanjut aja sobat tani di bedengan yang masih berbuah produktif. Nah di depan saya ini sobat tani, saya sudah berada di bedengan yang paling ujung. Nah, ini ada sekitar 7 bedengan ini sobat tani yang sementara masih dilakukan pemetikan.
Nah, di mana saat ini harga cabai rawit lokal ini masih mencapai 100.000 per kilonya. Nah, ini sekitar 7 bedengan ini sobat tani masih bisa mencapai sekitar 10 hingga 15 kilo. Nah, ini adalah buah kedua sobat tani yang saya jelaskan tadi. Nah, buah kedua lah ini yang kita akan pelihara. Kebetulan bertepatan dengan harga yang mahal. Nah, lumayan sobat tani. Per kilonya itu 100.000 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, kondisi buahnya seperti ini. Jadi tips yang dilakukan sang pemilik lahan ini dalam melakukan pemeliharaan untuk buah-buah kedua ini, yaitu hanya rutin melakukan pemberian nutrisi, kemudian memberikan pengobatan berupa pestisida, baik itu fungisida dan insektisida. Jadi seperti itu sobat tani yang dilakukan. Nah, kalau untuk nutrisinya itu, yang sering dilakukan ini adalah bagaimana caranya supaya bakal-bakal buah yang muncul ini bisa berkembang dengan baik. Nah, seperti ini. Ini yang kita akan pelihara. Nah, jadi yang diberikan itu adalah zat perangsang tumbuh dan sekaligus dengan penyemprotan dengan hormonik. Nah, itu diberikan satu tutup per tangkinya, kemudian ditambahkan dengan monokalium fosfat atau MKP, itu 2 sendok makan per tangki. Nah, itu dicampurkan sobat tani. Nah, sekaligus dengan pemberian fungisida dan insektisida. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu, ini rutin dilakukan juga penyiraman sobat tani untuk mempertahankan atau mencegah kerontokan bunga dan buah dari tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, seperti ini kondisi tanahnya masih lembab. Nah, tanahnya masih lembab. Nah, tujuannya untuk mempertahankan buah nanti yang ada di atasnya ini. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudaya cabai rawit lokal di tanah air. Terima kasih, semoga sukses selalu.